yaitu FPI dibubarkan. Jadi saudara-saudaraku, saya melihat ini sebuah langkah politik yang memang menurut saya itu menghabisi bangunan demokrasi kita. Saya tahu bahwa tidak mungkin ada lagi pengadilan HAM berat itu, karena 6 laskar FPI itu sudah sejak semula di-frame sebagai teroris, ya. Dan karena itu Anda gagal melampaui ujian berat yang pertama. Kalau mau diteruskan, monggo, ya. Silahkan gaspol, silahkan terus, ya. Saya urusan Anda, Pak Jokowi dan teman-teman, juga Mahfud, ya. Hati-hati ya, Mahfud. Urusan langsung kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, walillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi tahun 2017 HTI dibubarkan, ya. Caranya sederhana sekali, ya. Jadi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status Badan Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia HTI. Dengan demikian HTI resmi dibubarkan pemerintah. Kemudian Pak Wiranto menerangkan mengapa nggak usah lewat peradilan karena alasan-alasan yang dikemukakan. Nah, 30 Desember kemarin ada peristiwa yang lebih dahsyat lagi, ya, yaitu FPI dibubarkan dengan SKB 3 menteri dan badan-badan tinggi lainnya. Jadi yang tanda tangan surat keputusan bersama itu adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Hukum dan HAM, ya. Kemudian yang lainnya adalah Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ya. Nah, jadi saudara-saudaraku, saya melihat ini sebuah langkah politik yang memang menurut saya itu menghabisi bangunan demokrasi kita. Jadi di sini saya langsung yakin bahwa mereka ini di bawah judul menimbang itu, bahwa poin E sebagai berikut. Ini saya sampaikan, saya baca, bahwa pengurus dan atau anggota FPI maupun yang pernah bergabung dengan FPI berdasarkan data sebanyak 35 orang terlibat tindak pidana terorisme dan 29 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Di samping itu, sejumlah 206 orang terlibat berbagai tindakan pidana umum lainnya dan 100 orang diantaranya telah dijatuhi pidana. Jadi saudara-saudara, mereka dengan menimbang ini, ya, mereka langsung menyimpulkan, ya, tanpa babi bu jangan dibantah, ya. Kita nggak boleh bantah, ya, bahwa 6 laskar FPI yang menurut kita para syuhada itu oleh mereka itu juga termasuk geng teroris. Saya kira sederhana sekali, ya. Sehingga jangan pernah diharapkan, ya, bahwa pemerintahan Jokowi ini akan mengadakan pengadilan, ya, tidak perlu. Jadi tidak perlu ada pengadilan, ya, karena mereka sudah kesimpulannya bahwa FPI teroris, ya, sudah selesai, ya. Nah, dalam hal ini saudara, ya, ini wanti-wanti saya pada Pak Jokowi, ya, bahwa ketika Fir'aun itu mengganas di Mesir, ya, biadab sekali, ya, ada seorang beriman yang mengingatkan, Fir'aun dan konco-konconya, ya, kamu jangan biadab, jangan membunuh orang semau-maumu, gitu.
Nah, dia dikejar-kejar, tapi dengarkanlah ini ayat Al-Quran ya, dalam surat Ghafir ayat 44 bunyinya fasatadkuruna ma aqulu lakum inni ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Jadi orang beriman tadi mengatakan nanti kamu para dolimin ya, nanti kamu akan ingat apa yang saya katakan kepadamu sekarang ini ya, bahwa nanti pada saatnya ya kamu akan diganjar dengan hukuman oleh Allah, dan Allah sesungguhnya maha mengetahui, maha melihat apa-apa yang dilakukan oleh para hamba-hambanya. Jadi saudara Jokowi ya, saya tahu bahwa tidak mungkin ada lagi pengadilan HAM berat itu, karena 6 laskar FPI itu sudah sejak semula di-frame sebagai teroris ya. Dan karena itu Anda gagal melampaui ujian berat yang pertama. Karena kita telah menunggu-nunggu kayak apa ya pengadilan pelanggaran HAM berat itu ya. Ternyata 7 anggota Komnas HAM itu juga memberikan false hope seolah-olah sungguh-sungguh gitu. Jadi ini sudah usai. Dan yang kedua, saya kira korupsi bansos pun juga ujian berat juga nggak akan diangkat kemana-mana. Udah selesai juga itu. Nah, jadi saya hanya mengingatkan yang kayak begini ini kalau mau diteruskan monggo ya. Silahkan gaspol, silahkan terus ya. Tapi urusan Anda Pak Jokowi dan teman-teman juga Mahfud ya yang kemarin mengumumkan itu ya. Hati-hati ya Mahfud. Urusannya langsung kepada Allah. Tolong 3 tahun setelah ini ya, kalau Anda masih berkuasa sampai akhir 2024 ya, nanti Anda menoleh ke belakang, ya Allah kok dulu bisa begitu ya saya gitu. Tapi sudah terlambat ya. Ini panti-panti ikhlas saya, mau diterima monggo, mau dibuang, diremehkan, saya juga tidak ada masalah. Tugas saya adalah mengingatkan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.